Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi, materi yang akan disampaikan yaitu tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan dan ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau kinerja lainnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Jadi ini tentang kepuasan di mana ketika orang sudah membeli produk atau sebelumnya dia itu melihat produk, misalkan dari deskripsi itu sesuai dengan keinginan, tetapi setelah dibeli dan setelah diterima atau setelah dipakai itu tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan pada deskripsi. Itu dari segi produk. Sedangkan dari segi pelayanan atau jasa, di situ ditawarkan jasanya seperti menjiurkan atau memberikan pelayanan yang terbaik. Namun setelah faktanya itu tidak seperti apa yang ditawarkan. Misalkan kalau masalah jasa itu pengiriman barang. Pengiriman barang itu misalkan dia cepat, murah, terus keamanan barangnya terjaga dan lain sebagainya. Faktanya itu ada keterlambatan. Terus masalah pelayanan juga kurang memberikan pelayanan yang terbaik. Dari segi barang, bisa saja barang yang dikirimkan itu ada sedikit kerusakan. Itu salah satu contoh tidak memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang ditawarkan. Kemudian pengertian kepuasan itu sendiri, kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang, atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, ketika pelanggan atau customer itu mencari produk, baik barang maupun jasa, tentunya ingin mencari produk atau pelayanan yang selain daripada harganya terjangkau, juga kualitasnya yang baik. Nah, ketika orang sudah membeli terus terjadi kekeliruan tidak sesuai dengan deskripsi, maka niat beli ulang si pelanggan tersebut ada kemungkinan berhenti sampai di situ. Makanya ini harus ada, selain daripada konsistensi dalam pelayanan atau dalam kualitas barang, ini harus ada evaluasi dari segi memikat atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, sedangkan pengertian pelanggan di sini, pelanggan atau customer adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi standar mutu tertentu. Nah, jadi customer apa yang dijelaskan tadi, bahwa dia itu bukan lagi sebagai ajang penjualan produk semata. Jadi pelanggan itu bagian dari organisasi, bagian dari struktur, bagian dari kebutuhan pada organisasi atau instansi perusahaan yang kita pimpin. Karena pelanggan itu satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan produk. Jadi semakin pelanggan atau customer banyak, tentunya produk yang akan dikeluarkan semakin banyak. Profit pun akan semakin besar dengan sendirinya. Pandangan akan pelanggan bagi pemasar.
pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Nah, pelanggan di sini tidak tergantung pada kita karena barang atau produk yang memang dijual di pasaran bukan hanya kita yang memasarkan, bukan hanya kita yang membuat produk seperti itu, tapi banyak produk. Nah, di sini ada kompetisi untuk menarik atau memperebutkan si pelanggan. Makanya pelanggan di sini jadikanlah pelanggan itu partner, jadikan pelanggan itu keluarga, jadikan pelanggan itu suatu tatanan atau komponen bagian dalam organisasi perusahaan. Jadi pelanggan itu merasa diakui, akhirnya punya ketertarikan, karena ini berbicara tentang keinginan atau perasaan tentang kepuasan. Selanjutnya, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Nah, jadi apa yang mereka butuhkan kita menyediakan. Itu tentunya hal terbaik ya, daripada kita membuat produk, kita mencari pelanggan untuk menyukai produk kita. Nah, itu lebih enteng ketika pemasaran. Apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh pasar, kita menyediakannya. Itu lebih produktif. Selanjutnya, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Nah, ketika kita menjual produk, tentunya tidak selurus apa yang kita pikirkan sebelumnya. Jika terjadi ada permasalahan, misalkan ketidakpuasan si pelanggan itu, maka kita harus legowo, maka kita harus merendah, maka kita harus mencoba menempatkan diri apa yang memang diinginkan oleh pelanggan tersebut, dengan tanda kutip tidak melanggar kode atau aturan-aturan yang sifatnya merugikan perusahaan kita. Selanjutnya, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Nah, jadi keinginan mereka ya kitalah menyediakan. Akhirnya nanti akan terjadi berkesinambungan atau menjadi pelanggan yang sifatnya tetap, karena mereka sudah merasa puas. Selain daripada produk, juga pelayanan kita memberikan yang terbaik. Nah, pandangan akan pelanggan, orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis. Jadi pelanggan itu jadikanlah mereka itu hal yang penting dalam proses bisnis. Jadi bukan hanya mereka dilayani ketika membeli produk atau datang ke tempat pelayanan, tapi mereka lebih diperhatikan gitu. Apakah di situ lewat kontak email, kontak WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa diperhatikan. Akhirnya itu akan terjadi rasa keinginan atau rasa malu ya, lebih ke condong rasa malu di sini, karena ada perhatian khusus pada mereka. Salah satu contohnya ketika kita servis kendaraan, terus ada kontak peringatan di kontak WA kita dari tempat servis tersebut bahwa kendaraan yang Anda miliki sudah sekian bulan belum diservis misalkan. Nah, di situ keluarkanlah deskripsi atau misalkan bentuk-bentuk penawaran yang sifatnya pelanggan tersebut mau balik lagi servis atau datang ke tempat kita. Tidak merepotkan, mereka adalah yang dimaksud. Nah, jadi jangan dijadikan beban ya kalau pelanggan itu. Jadikanlah mereka apa yang menjadi tujuan. Akhirnya nanti ada rasa selain daripada perasaan mereka membutuhkan kita, terus ada perasaan mereka merasa bagian terpenting dari organisasi atau instansi yang kita pimpin. Kemudian bagian dari komponen bisnis, bukan sebaliknya. Nah, mereka juga salah satu komponen bisnis. Selain daripada
kita mengelola stakeholder internal, mereka juga merupakan stakeholder ya, komponen atau bagian eksternal yang memang perlu dijaga. Selain daripada produk, kita pegawai, pelanggan atau pangsa pasar itu harus lebih diperhatikan. Kemudian tidak sekedar statistik, mereka memiliki perasaan. Nah, jadi jangan lihat mereka, oh belinya banyak, terus ini sedikit, kita prioritaskan yang belinya banyak. Tidak. Jadi siapa yang lebih dulu, dia yang mendapat pelayanan pertama. Terus nanti kita dibagi lagi stepnya, misalkan, oh ini pelanggan tetap, ini pelanggan baru. Nah, cara pelayanan pun tentunya akan sedikit berbeda. Karena kalau pelanggan tetap itu lebih ke produk ya, lebih ke produk. Kalau pelanggan baru atau pemula, dia lihatnya dari pelayan kita teknisnya seperti apa, baru ke produk. Nah, orang yang datang dengan kebutuhan dan keinginannya adalah tugas untuk memenuhi. Nah, jadi apa yang mereka butuhkan, kita menyiapkan. Nah, contohnya pangsa pasar hari ini yang banyak membutuhkan, misalkan masa pandemi seperti ini, banyak ya yang menawarkan jasa-jasa mengantar, misalkan jasa pengantar barang misalkan, atau jasa pengiriman seperti di kantor pos gitu. Sehingga selain daripada mereka membeli produk, kualitas produk, juga secara pelayanan, walaupun itu perusahaan terpisah ya, jadi satu sama lain saling menguntungkan. Mereka adalah darah kehidupan organisasi, tanpa mereka bisnis tidak ada. Jadi mereka itu jadikanlah sebagai prioritas gitu, bukan hanya produk saja atau pekerja kita, bahwa pasar itu juga bagian daripada komponen kehidupan organisasi dalam dunia perusahaan kita. Nah, jenis-jenis pelanggan. Pelanggan itu ada pelanggan antara, ada pelanggan internal, juga ada pelanggan akhir. Nah, ini satu sama lain saling berhubungan. Misalkan kalau pelanggan internal, ya anggap saja kita pelanggan yang memang berada di dekat kita, baik saudara, teman, rekan, orang-orang terdekat itu. Akhirnya itu kalau promosi itu yang terbaik itu mulut ke mulut ya. Kalau promosi secara media itu ada kemungkinan ketertarikan, tapi tidak menutup kemungkinan ketertarikannya hanya ketertarikan baca dan keinginan, tapi untuk membeli mereka lebih mempertimbangkan lagi, tergantung banyak orang yang make, boleh dikatakan rating lah. Jadi kalau pelanggan antara dan sampai akhirnya pelanggan akhir. Nah, pelanggan akhir ini lebih ke lebih ke pelanggan tetap ya, lebih ke luas gitu, menyebar gitu. Jadi kalau pelanggan internal itu lebih ke orang terdekat, pelanggan antara itu ya untuk menyampaikan daripada promosi tersebut, dan pelanggan akhir itu pelanggan yang kita inginkan. Misalkan kita targetnya se-Jawa Barat mengeluarkan produk, nah itu salah satu simulasinya. Apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Dan di sini bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kenapa saya bisa dikatakan iya? Karena dengan kepuasan produk, kepuasan pelayanan, kepuasan lain sebagainya ya, yang memang kriteria pelanggan itu berbeda-beda. Akhirnya mereka ada minat untuk membeli ulang, membeli kembali produk yang kita jual atau yang kita tawarkan. Nah, apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Kalau misalkan kataannya tidak, bisa saja. Kenapa? Karena kepuasan saat membeli produk dan kita tidak ada evaluasi membuat produk baru atau mengembangkan produk tersebut, maka kita akan tersaingi dengan produk-produk
seiring berjalannya waktu nanti ada stakeholder eksternal, ada perusahaan-perusahaan persaing yang membuat produk lebih baik, lebih bagus, apalagi harganya lebih murah. Nah, makanya kepuasan itu akan pindah pindah apa? Pindah pelanggan ya. Pelanggan itu akan pindah membeli. Kalau misalkan kita tidak menjaga kualitas dan tidak bisa mengembangkan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan, terutama lingkungan terdekat. Mengapa kepuasan merupakan hal penting? Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Ini kutipan dari buku ya, Barsky tahun 1992. Kepuasan meningkatkan keuntungan. Ya, kepuasan itu seperti yang dijelaskan tadi, pelanggan semakin puas, dia semakin tertarik. Dia ada minat untuk membeli ulang. Akhirnya akan mendatangkan profit atau keuntungan. Keuntungan dari loyalis. Pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Itu berkesinambungan ya. Walaupun dari penjualan produk itu misalkan sedikit atau kecil, tapi kalau pembeliannya banyak dan pembeliannya berulang-ulang, maka akan mendapatkan profit yang besar juga itu kalau terkumpul ya. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, maksudnya ketika kita mencari pelanggan baru itu harus ada promosi, ada penawaran. Terus kita harus membayar marketing, kita harus mencetak brosur misalkan, itu lebih mahal dia. Beda kalau kita ada pelanggan yang lama yang memang mengetahui persis produk, kualitas produk kita seperti apa. Jadi kita tinggal menjaga saja produk yang lama dan pelanggan baru itu lebih kepada tambahan, karena bisa saja pelanggan lama ini mempromosikan dengan faktor ketidaksengajaan, dia berbincang dan lain sebagainya. Akhirnya ada ketertarikan juga dari pelanggan-pelanggan yang baru. Pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lain. Nah, ketika kita membuat produk A, misalkan dia beli, sudah percayalah produk A itu pertama selain daripada harga, misalkan dia juga kualitasnya bagus. Terus ketika kita membuat produk lagi yang baru, dia akan membeli tanpa harus mempertimbangkan ini itu, karena produk-produk sebelumnya juga merasa mereka itu terpenuhi kebutuhan mereka. Biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Nah, ini akan lebih efisien ya, seperti yang dikatakan tadi, biaya untuk membayar pegawai, marketing, brosur dan lain-lainnya. Tetaplah yang lebih prioritas tuh pelanggan. Pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Ini lebih dia lebih karena sudah memakai, sudah menggunakan. Jadi apa yang dia rasakan itu bukan hanya cerita, tapi lebih ke fakta. Karena produk, baik produk makanan, barang dan lain sebagainya, dia lebih selain daripada bentuknya secara panca indera ya, tapi dia sudah merasakan gitu. Selain daripada dilihat, dia juga pernah mencoba gitu. Misalkan kita membuat produk sepatu misalkan, atau makanan misalkan, ya selain itu murah, sehat, karena sudah lama ya. Jadi untuk menjelaskan dia pada, misalkan dia itu sebagai perantara gitu ya. Jadi untuk menjelaskan kepada pelanggan akhir, dia akan lebih leluasa gitu, karena dia sendiri sudah memakai atau merasakan. Kemudian pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Nah, itu jadi promosi yang terbaik itu mulut ke mulut ya, karena apalagi promosinya kepada orang yang memang dia kenal, itu akan secara otomatis. Keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
mutu yang lebih tinggi dan produk memungkinkan memberikan manfaat untuk, nah ini ya, meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk mudah laku dijual, memenangkan persaingan ketika ada persaingan dengan perusahaan pesaing atau perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar. Nah ini kalau misalkan pelanggan kita itu sudah merambah, misalkan yang banyak digunakan untuk mencuci, misalkan sabun A itu misalkan lembut, wangi, terus tidak ada efek samping dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan itu setiap orang yang mendengar daripada perkataan kita, orang yang memang biasa berinteraksi, maka akan terbawa juga itu dengan faktor ketidaksengajaan. Akhirnya akan menambah lagi pangsa pasar karena mereka membeli produk yang sama. Lalu memperoleh pemasukan dari penjualan, jelas ya. Menjamin harga premium. Nah ini ada kemungkinan semakin banyak pelanggan, kita itu bisa saja menaikkan harga karena produk yang kita tawarkan itu berani bersaing atau lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Dampak yang terutama adalah terhadap penjualan, jelas ya. Semakin banyak pelanggan, maka penjualan akan semakin besar atau semakin banyak. Biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Nah di sini ya, kalau kualitas kita memang ditingkatkan, itu ya secara otomatis akan membebani biaya, misalkan baik tentang kerapihan. Jadi semakin rapi itu selain kualitas itu juga harus rapi. Dia untuk merapikannya minimal biaya produksi atau membayar pegawai, baik itu penambahan maupun memberikan uang lebih, sehingga si pekerja itu atau pegawai kinerjanya menjadi lebih baik, lebih bagus, walaupun lebih lama lah. Beberapa faktor-faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for use, yaitu availability, yaitu tersedianya. Nah, tersedianya misalkan tersedia barang ya. Ketika mereka membutuhkan, barang tidak ada. Nah, ini permasalahan yang sifatnya baru. Ketika barang di kita tidak ada, terus dia membeli dari toko atau produk perusahaan pesaing. Nah, akhirnya kalau misalkan harganya sama tapi stok dia itu lebih banyak kan gitu, ada kemungkinan dia itu berpindah juga. Kemudian reliability, jadi daya tahan atau kehandalan. Jadi lebih ke kualitasnya. Kualitas, walaupun barangnya sama, harga sama, kualitas tetap harus dijaga. Walaupun kita tidak lebih baik, setidaknya sama dengan apa yang produk pesaing yang ada di sekitar itu kita sama. Kemudian maintainability, yaitu kemampuan pemeliharaan. Nah, selain memelihara produk, kita juga ya harus memelihara kepuasan pelanggan untuk mereka bertahan ketika membeli produk atau datang ke kita, tidak terpancing atau tidak tergiur dengan rayuan-rayuan yang sifatnya perusahaan atau pebisnis stakeholder pesaing di sekitar. Kemudian producibility atau manufacturability, yaitu kemampuan menghasilkan. Nah, kemampuan menghasilkan, selain menghasilkan produk, kita juga yang harus diperhatikan itu menghasilkan sesuatu hal selain daripada yang baru, itu kualitas lebih daripada produk yang dikeluarkan oleh orang lain. Nah, bukan hanya kualitas produk barangnya saja, bisa saja kualitas pelayanan misalkan, atau kualitas
Ya untuk percepatan juga bagian daripada pelayanan seperti itulah. Banyak banyak apa banyak banyak sisi yang memang harus kita pertimbangkan dari segi kemampuan. Selanjutnya yaitu dimensi mutu. Pertama, penampilan ya. Penampilan suatu karakter utama hasil produk itu pertama, orang membeli barang itu kelihatannya dulu bagus atau tidak gitu. Kemudian gambaran atau keistimewaan. Nah, di sini juga saya jelaskan seperti tadi, lebih ke deskripsi ya, antara penjelasan dengan barang bentuk fisik itu setidaknya sama, tidak apa seperti deskripsinya bagus tapi faktanya barangnya jelek misalkan. Itu tidak sesuai dengan gambaran apa yang dipaparkan. Kemudian ketahanan. Nah, ketahanan di sini kalau makanan misalkan dia lebih awet, produk juga dia lebih lama, misalkan banyak produk-produk peralatan outdoor misalkan. Kenapa banyak orang make produk tersebut? Itu sudah teruji gitu. Jadi ketika sudah teruji seperti itu akan terjadi promosi secara otomatis. Akhirnya banyak pelanggan yang membeli produk tersebut. Kemudian kesesuaian. Nah, kesesuaian apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan itu. Jangan sampai apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu, misalkan mereka ingin membeli satu paket komputer rakitan misalkan, di kita itu tidak ada monitornya, itu juga tidak sesuai toko tersebut karena mereka harus membeli beda toko. Akhirnya tambah lagi biaya untuk ongkos dan prosesnya akan lama lagi. Lalu lama bertahan tadi ya, lama bertahan di sini itu segi kualitas. Kemampuan diperbaiki. Nah, ini akan terus gitu ya. Selain daripada produk itu diluncurkan, selain kita harus menjaga kualitas dan memperbaikinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya estetika. Nah, estetika ini tetap grafik ini harus naik ya perusahaan itu, baik dari segi karyawannya, produk yang diproduksinya maupun pelanggannya harus lebih meningkat. Nah, selanjutnya mutu yang dirasakan. Nah, mutu yang dirasakan sini lebih ke kualitas ya. Kualitas yang dirasakan oleh pemakai tersebut gitu. Bukan hanya kualitas barang, bisa saja kualitas barangnya bagus tapi pelayanannya jelek. Nah, itu terbawa jelek juga tuh ke barang. Mereka tertarik dengan barangnya karena pelayanannya minim, maka ada kemungkinan juga mereka itu tidak menjadi membeli produk kita. Nah, dimensi kualitas pelayanan. Nah, bukti langsung atau tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Ini ya lebih ke sarana komunikasi di sini tuh lebih ke perhatian gitu. Kemudian keandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Selanjutnya, daya tangkap atau responsive, yaitu keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Nah, seperti di dealer-dealer ya. Seperti di dealer-dealer itu banyak sekali marketing ketika yang datang itu dilayani dan lain sebagainya. Akhirnya ada ketertarikan si pelanggan itu untuk membeli produk kendaraan yang ada di dealer tersebut. Nah, dengan pelayanan seperti itu nanti akan terpancing juga gitu. Yang tadinya setengah-setengah menjadi full gitu, ingin membeli produk. Kemudian ada jaminan atau asuransi, mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Ini jaminan di sini ya menjelaskan marketing itu seperti apa. Jangan sampai itu ada keraguan pada si pelanggan, itu harus full gitu penjelasannya. Bagaimana caranya? Nah, tentunya di situ ada pelatihan-pelatihan khusus pada pekerja atau marketing.
Selanjutnya, empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. Seperti tadi ya, sudah jelaskan. Kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, harapan konsumen misalkan kita ini membuat produk misalkan yang multifungsi misalkan sesuai dengan deskripsi. Pada deskripsi itu sesuai dengan keinginan, tapi ketika sudah masuk ke toko misalkan atau ke perusahaan kita itu tidak sesuai dengan deskripsi. Akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan pihak manajemen pun dia akan kebingungan atau merasa tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan fakta. Ini ada kemungkinan pelanggan itu beralih beralih untuk membeli produk. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Ini kualitas jasa ini lebih ke pelayanan. Kalau misalkan produknya bagus tapi pelayanannya jelek, juga dia akan ada kemungkinan untuk tidak jadi membeli barang yang kita pasarkan. Kemudian ada kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Jadi kualitas jasa itu harus sesuai dengan apa yang dipromosikan, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan. Itu jangan sampai kualitas kita itu sebenarnya pelayanan bagus tapi penyampaian minim, maka ya akan terjadi keraguan juga bagi pelanggan gitu. Oke, kesenjangan selanjutnya yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal itu lebih ke komunikasi orang luar ya. Kalau komunikasi internal itu ya antara pegawai, antara bawahan dengan atasan, itu komunikasi internal. Kalau komunikasi eksternal ya anggap saja pelanggan baru misalkan, itu bagaimana cara menyampaikannya pegawai atau SDM di sini. Kesenjangan kemudian selanjutnya ya, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Ini harus sinkron ya, antara yang dijelaskan dengan fakta, baik itu jasa maupun produk. Itu apa yang dijelaskan harus fakta produk yang dijual atau jasa yang memang pelayanan yang diberikan gitu. Jadi jangan sampai penjelasannya bagus tapi faktanya pelayanan atau produknya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Nah, dari mana perusahaan tahu bahwa misalkan ada pelanggan yang memang tidak suka, pelanggan banyak yang komplain, sedangkan dia tidak bercerita langsung kepada kita, misalkan kita bosnya nih tidak langsung kepada kita ya, maka itu harus dibuatlah strategi. Nah, misalkan sistem saran dan komplain. Nah, kita cari kita buat kotak saran. Akhirnya setiap pelanggan itu disediakan misalkan apa saja yang kurang, apa saja yang memang yang perlu ditambahkan. Akhirnya nanti bisa introspeksi atau evaluasi. Kemudian survei kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan-pelanggan yang memang sudah membeli produk pada perusahaan kita, berikanlah mereka kesempatan untuk mengisi angket misalkan setelah memakai produk tersebut, atau misalkan ada observasi khusus misalkan pada pelanggan-pelanggan yang telah memakai produk kita. Akhirnya itu bisa menjadi bahan evaluasi juga. Selanjutnya belanja hantu atau ghost shopping. Belanja hantu itu ketika kita ingin menarik pelanggan lain, misalkan ada pelanggan bayaran lah, padahal sebenarnya dia bukan pelanggan gitu, dia pegawai kita atau orang yang memang kita suruh, seolah-olah mereka membeli ke toko kita gitu, membeli produk kita, dan bukan seperti berbohong, tapi di sini kan lebih ke strategi ya. Jadi ketika ada toko atau barang banyak yang membeli, akhirnya kita ada ketertarikan juga untuk minimal untuk melihat jualan apa gitu, apakah itu dibutuhkan oleh kita atau tidak gitu. Nah, situ itu belanja hantu itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya pelanggan atau yang belanja bayaran lah gitu.
Kemudian analisis kehilangan pelanggan. Nah, ketika pelanggan kita biasa membeli produk dari kita, kenapa tidak membeli lagi? Ini harus ada analisis. Artinya kita tahu apa yang menjadi kendala pelanggan itu tidak membeli produk kita lagi. Nah, di situ apakah karena pelayanan atau produknya kurang bagus atau kurang memuaskan, atau misalkan produk dari pesaing itu lebih bagus dan lebih murah. Seperti itu, kemungkinan terjadi, makanya harus dianalisis. Nah, di sini ada teknik pengukuran lunak atau soft measures, pengukuran berdasarkan pada persepsian. Nah, ini lebih ke tadi ya, contoh angket misalkan ya, kita ada softwarenya misalkan. Nah, kalau misalkan pilihannya yang banyak itu yang mana, misalkan sangat puas, atau tidak puas, atau biasa-biasa saja. Nah, itu seperti itulah. Yang nanti cenderungannya seperti apa? Apakah harus dirubah atau diganti atau dipertahankan produk seperti itu? Kalau selama masih banyak yang puas, persentasenya bisa saja itu dipertahankan. Kemudian pengukuran keras atau hard measures, pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Nah, ini lebih ke fisik ya, lebih ke fisik, bahwa konsisten gitu itu membuat produk. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Kemudian pengalaman masa lalu atau terdahulu karena pernah memakai gitu, ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Nah, dia merasakan dulu itu dari pesaing-pesaing di sekitar kita. Ternyata barang atau produk kita itu lebih baik, lebih bagus, lebih nyaman atau lebih murah misalkan. Itu hasil membandingkan pelanggan dengan perusahaan lain. Kemudian pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, promosi mulut ke mulut itu lebih baik daripada promosi melalui brosur atau iklan media misalkan. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Nah, ini kemenarikan baik itu yang didengar dan dilihat, itu banyak sekali ya, banyak cara itu, baik melalui iklan, baliho, atau pamflet dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Lanjutan ya, sebelum membeli produk biasanya ini image atau citra ya, nama, merek, perusahaan ini ternama atau tidak, pengalaman sebelumnya, karena saya sudah membeli akhirnya ya saya tidak usah nanya-nanya lagi, misalkan opini teman dari cerita-cerita teman itu, karena banyak yang pakai akhirnya kita juga membeli. Lalu reputasi tempat penjualan. Nah, reputasi itu kalau misalkan baik segi pelayanannya ya, maka kan ada cerita mulut ke mulut itu baik juga kan gitu. Kemudian publikasi hasil pengujian produk. Jadi kita perbaikannya, misalkan komentar-komentar dari pelanggan sebelumnya bahwa produk yang kita tawarkan itu memuaskan pelanggan misalkan. Kemudian harga untuk performance yang ditawarkan. Nah, ini harga di sini tentunya ya pelanggan umum ya mencari kualitas yang memang cari yang terbaik, terus harganya yang memang yang minim gitu. Kemudian saat membeli produk misalkan ada spesifikasi performance, itu spesifikasinya seperti apa, deskripsinya itu harus sesuai dengan bentuk aslinya. Lalu komentar dari penjual produk, misalkan komentarnya apa dari pelanggan-pelanggan yang lain yang sudah membeli produk. Nah, itu ditampilkan kalau bisa gitu. Jadi mereka lebih membanding-bandingkan gitu. Oh, ini nih ada komentar-komentar positifnya misalkan. Kalau misalkan positifnya lebih banyak, ada kemungkinan mereka membeli produk. Dan jika kebalikannya, oh komentar-komentarnya banyak yang miring misalkan, banyak yang jelek, ya ada kemungkinan mereka niat ingin beli, membutuhkan, tidak jadi beli gitu. Kemudian kondisi atau persyaratan jaminan, ini lebih ke asuransi ya. Jaminannya misalkan garansinya berapa lama gitu, lebih lama ya mungkin
lebih menjanjikan ya. Kalau misalkan tidak ada garansi, kalau alat elektronik misalkan ini ada sedikit keraguan. Kemudian kebijakan perbaikan dan pelayanan. Nah, garansi itu ketika benar-benar barangnya sampai ada kerusakan, kita harus cepat tanggap, jangan sampai diabaikan. Nah, nanti dia akan cerita lagi kepada orang lain bahwa di toko kita itu pelayanannya jelek misalkan, nanti akan image-nya jelek juga. Lalu program pendukung. Program pendukung itu misalkan kita servis motor ya, program pendukungnya di situ ya ada televisi untuk menunggu, ada kopinya, terus ada cemilan misalkan, yang banyak lah gitu. Program-program pendukung apa saja yang memang membuat si pelanggan itu menjadi betah. Terus harga untuk performance yang ditetapkan. Jadi harga itu jangan sampai di iklan misalkan 100.000, ketika datang ke toko naik lagi dengan tiba-tiba 110.000. Nah, itu masalah juga, ada kemungkinan tidak jadi beli ya. Lalu sesudah membeli produk, kemudahan instalasi dan penggunaan. Nah, ini lebih kalau orang pakai produk, misalkan kita membeli makanan lah, misalkan produk makanan, harganya enak, murah meriah, menyehatkan dan lain sebagainya. Terus rasanya ada khas lain daripada yang lain. Nah, ini memberikan kemudahan untuk membeli membeli ulang produk kita. Kemudian penanganan perbaikan pengaduan jaminan tadi ya, ketika ada komplain segi elektronik misalkan, kita harus tepat tanggap. Lalu ketersediaan suku cadang. Nah, ketika ada kerusakan itu harus perbaiki ya, semakin cepat semakin baik. Jangan sampai dia komplain masalah spare partnya misalkan di tempat kita, toko kita tidak ada, jadi menunggu lagi, itu juga akan terjadi masalah ya. Lalu efektivitas layanan purna jual. Nah, ini lebih ke apa ya, orang-orang marketing biasanya. Efektivitas layanan di sini, bagaimana cara dia menawarkan, bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia menyambut dari pelanggan tersebut. Selanjutnya keandalan produk. Jadi keandalan produk itu, misalkan kalau produk kita memang sama sih produknya dengan orang lain, tapi keunggulan kita itu ada lebihnya. Misalkan kalau di segi kendaraan, misalkan bensinnya irit, misalkan yang lain tuh boros, terus yang lain garansinya 3 bulan, kita 4 bulan, dan seperti itu. Kemudian itu keandalan produk ya. Kemudian performance kooperatif. Nah, ini performa atau kemampuan dari produk kita itu konsisten tidak, kooperatif, komparatif tidak. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi intinya adalah selain daripada kualitas produk, jasa juga atau pelayanan harus harus sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan itu membeli produk kita. Oke, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.